Kenapa sih harus tahsin segala? Yang pertama, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyuruh di surah Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil, dengan pelan, memperhatikan tajwidnya, makhrajnya, dan hukum-hukum yang lainnya. Ini perintah Allah. Jadi kalau kalian datang ke sini mau mempelajari tahsin, maka berarti kalian sedang datang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu disyukuri dan semangatnya perlu dijaga. Karena nanti indikator keberhasilan ini di akhir sesuai yang dikirim ke saya panitia di tornya apa itu kepanjangan tor? Term of reference ya. Di tornya disebutkan nanti indikator keberhasilan itu berkesinambungan. Jadi tahsin tidak bisa seseorang datang tahsin sekali seminar begini terus pulang langsung bacanya Al-Qur'annya bagus, nggak bisa. Belajar memperbagus Al-Qur'an itu kalau mau dianalogikan yang lebih mudah seperti belajar naik mobil atau belajar masak. Nggak bisa datang 2 jam kemudian langsung bisa naik mobil, nggak bisa. Atau latihan masak 2 jam langsung pulang bisa bikin donat, ini itu nggak bisa. Di sini hanya kalian akan mendapatkan tentang apa itu tahsin. Semoga mendapatkan semangatnya dan sedikit gambaran tentangnya. Nanti aksinya kapan? Sepulang dari sini sebaiknya kalian punya halaqah tahsin mingguan, seminggu sekali bersama Ustadz Ius, Ustadz yang lainnya. Begitu. Kalau hari ini sehari ingin langsung bisa sesuai makhraj huruf dha, huruf sa, huruf ta, huruf apa lagi? Ha, ro, lama nanti. Huruf ha yang paling mudah itu seperti kalian kepedesan ma'am sambal kemudian ha. Nah, itu makhraj huruf ha. Baik, ngapain sih tahsin? Dalam rangka mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Yang kedua, karena tilawah yang baik dan benar sebagaimana Al-Qur'an diturunkan itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bisa membaca yang baik dan benar sebagaimana dia diturunkan kepada nabi kita oleh Jibril, itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pengertian ibadah adalah semua yang Allah cintai dari perbuatan, perkataan, tingkah laku, semua yang Allah cintai bisa bernilai ibadah. Maka ini termasuk ibadah. Nabi kita mengatakan, "Innallaha yuhibbu an yuqra'al Qur'anu kama unzil." Sesungguhnya Allah menyukai Al-Qur'an dibaca sebagaimana ia diturunkan. Lanjut. Kemudian yang ketiga, kenapa harus tahsin? Tilawah yang bagus akan memudahkan pembacanya atau orang yang mendengarkannya menghayati Al-Qur'an. Dalam sholat misalkan, imamnya bacaannya belum bagus, terbata-bata atau banyak salah, maka tentu yang di belakangnya akan terganggu untuk menghayati bacaannya, malah kadang merasa tidak nyaman. Dan yang paling berhak menjadi imam sholat adalah apa? Aqra'ukum fi kitabillah, yang paling bagus bacaannya, yang paling paham tentang Al-Qur'an. Meskipun ada orang tua banyak, kemudian ada pemuda satu, mahasiswa UMP, anak JKH, sudah punya hafalan 5 juz, makhrajnya bagus, akhlaknya bagus, tutur katanya bagus, maka dia sangat boleh dimajukan sebagai imam meskipun belum tua. Daripada yang tua nanti keliru makhrajnya, ini itu, begitu. Cuman terkadang di kampung faktanya nggak banyak yang begitu, kadang masih mendahulukan umur. Tapi nggak apa-apa, itu pelan-pelan perlu pemahaman. Baik, kalau bacaannya bagus akan mudah untuk diresapi, direnungi, dan menghayati Al-Qur'an, menghayati isinya, merenungi, itu misi turunnya Al-Qur'an. Allah mengatakan,
Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Apa itu? Liyadabbaru, agar mereka menghayati ayat-ayatnya, dan waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Ini materinya maksimal 45 menit ya. Baik. Nanti kalau sudah 45 diingatkan ya. Begitu. Maka silahkan perbagus bacaan kalian semua. Yang berikutnya, tilawah yang bagus maka akan meraih pahala dari Allah dengan sangat baik. Nabi kita mengatakan, sum min kulli syahrin thalatha, berpuasalah dalam sebulan 3 hari, yaitu hari 13, 14, 15, ayyamul bid. Kenapa disebut ayyamul bid? Karena hari itu bulannya bulat, terang. Maka disebutkan ayyamul bid, hari putih, karena cahaya rembulan ketika itu putih, terang. Puasalah setiap bulan 3 kali. Waqra'il Qur'ana fi syahr, dan khatamkanlah Al-Qur'an dalam sebulan sekali. Kalau bacaannya belum lancar, kira-kira bisa enggak sebulan khatam sekali? Yang masih bacanya zalikal kitabula raiba fihi, akan sangat butuh waktu yang banyak. Tapi kalau yang sudah lancar, minimal seperti Mas tadi yang baca di sini, itu sudah bisa sebulan khatam sekali. Begitu. Baik. Ketika sebulan khatam sekali, maka apa? Dia meraih pahala dari Allah dengan sangat baik. Dalam satu huruf ada berapa kebaikan? 10 kebaikan. Dan Allah lipatkan sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Next. Tilawah yang bagus akan mengangkat kualitas seseorang. Nabi kita mengatakan, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang ahli dalam Al-Qur'an akan bersama dengan para malaikat pencatat yang mulia lagi taat. Aslinya begitu. Tapi kalau ada ahli Quran yang kemudian terjatuh ke dalam maksiat, maka itu salahnya siapa? Salahnya orangnya. Bukan salah Al-Qur'annya, bukan salah agamanya. Jadi salah orangnya dan setan yang menggodanya. Semoga Allah menjaga kita semua dari godaan setan yang terkutuk. Baik. Bersama malaikat yang mulia, kemudian walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta fihi fahuwa 'alaihi syaqun falahu ajran. Dan orang yang terbata-bata membaca Al-Qur'an, dia bersusah payah mempelajarinya, dia juga dapat pahala. Berapa? 2 pahala. Pahala terbata-batanya dan pahala mempelajarinya. Tapi kalau yang sudah lancar, al-mahiru bil Qur'an bersama para malaikat, maka lebih tinggi. Bersama makhluk yang Allah ciptakan yang mereka tidak pernah bermaksiat. Baik, next. Yang keenam, tilawah yang bagus memungkinkan seseorang mengajarkan Al-Qur'an kepada orang lain. Jadi kalau mau mengajarkan harus bisa dulu. Yang mau mengajarkan masak harus bisa masak dulu. Yang mau mengajarkan naik mobil harus bisa naik mobil dulu. Yang mau mengajarkan coding harus bisa coding dulu. Begitu. Maka yang mau mengajarkan Al-Qur'an harus bisa Al-Qur'an dulu. Dan seseorang yang mengajarkan maupun yang belajar dapat predikat termasuk sebaik-baik orang. Sebaik-baik hamba Allah adalah yang masih mempelajari Al-Qur'an. Karena di masyarakat kita yang masyhur adalah ketika sudah khatam sekali kemudian dirayakan dengan naik kuda, maka langsung turun prosentase mengajinya. Bahkan ada yang kemudian berhenti. Ada yang kemudian berhenti. Kalau yang masih Ramadan masih ngaji masih lumayan lah.
tapi ada yang kemudian berhenti total. Padahal kalau baru khatam sekali di depan guru, itu kira-kira sudah sempurna belum bacaannya? Belum, masih perlu perbaikan terus. Masih perlu perbaikan. Maka saya sangat gembira, bersyukur ada mahasiswa-mahasiswi UMP yang punya perhatian dengan Al-Quran, yang mana itu kitab kita semua. Saya doakan semoga yang hadir di sini, apapun jurusannya, apapun bisnisnya, semoga menjadi ahli Al-Quran, nanti bisa menjadi imam-imam di musola, di masjid kampung masing-masing, yang menghidupkan, menjaga Al-Quran, yang menjadi manusia-manusia yang bersama para malaikat. Nabi mengatakan, inna lillahi ahlun, Allah itu punya keluarga di bumi. Siapa mereka? Ahlul Quran, para ahli Al-Quran, yang membacanya, mempelajarinya, mengamalkannya. Bukan hanya menghafal saja ya, harus diamalkan. Harus bagus bacaannya. Begitu. Next. Oke, itulah sebab kenapa harus tahsin. Banyak sebabnya. Yang pertama yang paling inti adalah dalam rangka mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik.